Jadi untuk tim Persis diundang Pak Wakil Wali Kota Pak Insinyur Moritz Mandiri di kediamannya di Kelurahan Girian. Maaf, menembak, sorry. Dan tim langsung berkumpul di kantor dan sekarang berada di rumah kediaman Pak Moritz Mandiri. Lagi ya itu Bapak sana suara. Langsung. Selamat malam, Pak. Pak Moritz, Pak Wakil Wali Kota Bitung. Ini Pak, kita dalam lalu sudah tahun kedua tapi anak buah. Waktu satu kan yang nggak apa, ke oto dah. Siap. Jadi setelah kita lihat, oh bagus ini memang kalau mesti mulai begitu toh. Karena kalau kita nggak mau puji penghuni, terkesan kita bela-bela tuh yang salah. Yang terakhir kan Rano. Nah dia hampir kalah apa dia toh. Jadi di PK Selam kita dapat tahu dari kibilan Bedengana kok nyana kelasnya namanya menjadi supir pejabat sebenarnya toh. Kalau supir pejabat itu kan dia harus jangan keluar-keluar era Covid begini. Karena itu kita bilang kita apresiasi penghuni kegiatan Tarsius ini. Dan orang kalau namanya kelas pejabat tidak boleh mau larang ataupun mau seakan-akan kalau itu bersentuhan dengan orang pribadi, terkesan orang mau tutup itu masalah. Oleh sebab itu di saat ini sebenarnya itu yang perlu orang kasih apresiasi. Apa yang kemudian Donda Baking ini dia sangat menguntungkan orang demi untuk orang terasa aman toh. Karena kalau orang tidak menjamin orang keberlangsungan dan orang viral salah dalam kegiatan, ya namanya manusia, di mana saja pernah ada kesalahan. Tapi kalau orang lihat dari DP totalitas kegiatan aktivitas, itu dapat dikategorikan orang harus menyatakan bahwa itu benar semua. Karena kalau orang semua menyatakan bahwa orang perbuatan ini ada yang salah, ada bisa-bisa nanti orang menganggap bahwa polisi di Amerika ada yang salah dan cuma orang. Itu pun orang semua melalui dengan insentif dan lain sebagainya yang cukup. Tapi ini kan rata-rata cuma dengan dana yang terbatas. Tapi kalian boleh mencapai hasil yang maksimal. Karena itu sebagai pemerintah, apalagi kita wakil wali kota, terima kasih kepada tim Tarsius yang notabene telah bekerja dengan maksimal, yang kemudian membuat masyarakat Bitung merasa terjamin bahwa ada keamanan untuk dorong kehidupan ini. Dan apalagi dia dapat tapi anak buah toh di lapangan. Nah itu ini menjadi bahan pelajaran bahwa notabene tadi malam sama DPS tadi bawah toh, dia bikin 4 orang di bawah lokasi ya, karena tapi sopir juga yang kawin. Kita sudah ingatkan toh jangan sampai berlebihan. Orang nanti Tarsius yang bubarkan penghuni. Karena kalau bikin acara-acara kan ada DP kategori batas, deng jam. Jadi kalau orang sudah terbiasa dengan new normal ini, ya ini sementara Tarsius mau tegakkan tuh tentang new normal itu. New normal bukan terus kembali ke kehidupan yang lama. New normal ini sudah tempat kehidupan baru, contoh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak boleh berkerumun melebihi dari kapasitas.
sudah, apalagi sudah edaran kalau Mendagri mengedarkan pertemuan-pertemuan saja, orang kalaupun ada pertemuan politik batasnya maksimal 50. Nah ini penegasan dalam dunia ini. Kalau 50 melebihi 50 berarti tim Tarsius boleh masuk untuk mengingatkan. Karena penegakan terhadap aturan ini kan hampir dikatakan di ketika era Covid ini hanya pihak aparat yang punya konsistensi. Karena itulah kemudian jadi terima kasih Pak Tarsius mengingatkan orang. Kalaupun ada tapi anak buah salah atau orang secara keluarga tidak mengikuti, ya kita sebagai wakil wali kota Bitung minta maaf. Dan itu perlu pembenahan ya. Jadi nggak usah segan-segan, ya nggak usah dalam tanggung jawab. Kalau ada yang bilang oh itu ada backup dari wakil wali kota, nggak pernah ada yang backup begitu. Toh itu nggak ada pernah kita bilang backup. Yang ada adalah orang menghormati oleh tanggung kerja, karena rakyat membutuhkan rasa aman yang dia penilai nggak bisa diukur dan doi itu rasa aman. Semua orang ingin rasa aman. Karena itu orang benahi Tope Kota. Hadirnya tim Tarsius ini benar-benar membuat dampak kota ini semakin bergairah. Di tengah pandemi COVID-19 ini kota makin bergairah. Itu yang terang harapkan. Terima kasih banyak so datang kemari. So minta klarifikasi dan konfirmasi. Ini tandanya bahwa benar-benar tim Tarsius kerja sebagaimana apa amanat undang-undang yang diberi tanggung jawab Pak aparat penegak hukum untuk membuat kita di Bitung rasa aman. Itu saja, terima kasih banyak. Terima kasih. Ini nanti baru mempermasalahkan itu. Jadi memang setiap hari begitu. Nah, ada intinya tugas saja. Paling banyak saja mau dilakukan. Orang bisa tahu ada berapa angka kejahatan yang terjadi di Bitung. Nah, orang kan sifatnya ini pencegahan. Jadi kalau orang yang nak bikin pendataan, kalau orang nak bikin pendataan dari awal, kalau orang yang nak bikin untuk menurunkan DP angka, tetap turis yang mau datang. Orang berhitung. Nah, karena itu era ini era sudah digital. Jadi kejadian di Bitung di Amerika Serikat tahu. Nah, kalau orang mau canangkan bahwa orang jadi kota wisata, tetap itu sulit akan terrealisasi sepanjang orang angka kejahatan meningkat. Orang kan rasa aman. Makanya itu tuh Pak Menteri dia bilang tuh amniti itu ada 3 hal yang dipakai untuk sebagai dasar pengembangan wisata: atraksi, akses, amniti. Tuh amniti itu tuh rasa aman. Nah rasa aman itu kan harus menjadi bidang tugas orang semua, dari pihak kepolisian, pemerintah. Bagaimana tuh perilaku pembinaan. Jadi kalau seandainya orang nak di backup oleh tim yang kuat, solid, nah, tetap jadi nggak pernah blunder terus orang puluhan miliar tong kasih keluar anggaran untuk visualisasi berjalan kemana-mana, tetap responnya kurang. Baru kedua tuh masalah makanan, keamanan pangan. Nah tim Tarsius kan punya kapasitas untuk turun sampai memeriksa tuh pada kasus. Contoh dia kelola makanan tidak profesional kan. Ada roti baru dong Pak. Roti di Pateten. Aduh Pak. Tikus semua di atas. Itu jual-jual di pinggir. Roti semua di selai DP. Oh itu. Aduh, semua warung itu ada. Semua roti itu disebarkan di seluruh apa? Kita pernah tegur langsung. Oh itu kan di undang-undang makanan ada. Iya. Kalau polisi kan bekerja atas undang-undang. Jadi kalau mau cari research di Google undang-undang tentang makanan, oh kena. Hanya mau cek dia DP SIU Pak. Iya. Itu izin semua. Ini halal itu dan Pak. Iya. Mau cek dulu. Kalau itu sertifikat halal Pak itu tambahan. Tapi DP utama, DP dasar itu keamanan pangan, DP judul keamanan pangan. Itu dijamin undang-undang. Jadi setiap pasti di SIUP itu tertera, dia tak isi DP materi itu. Kalau itu soal keamanan pangan. Nanti berarti tinggal DP pengembangan supaya dapat dipahami itu. Sama deh terbati kalau soal Perda Pak, ada kan peraturan daerah sehubungan dengan penertiban penjaga, sebenarnya itu SP3 tanggung jawab itu penjaga terhadap tuh peraturan daerah itu. Di situ kan ada pasal-pasal pidana walaupun DP sanksi dan nggak boleh melewati, karena kalau yang sanksi itu kan melewati undang-undang. Itu cuma kelas Perda. Nah itu perlu koordinasi dan diskusi yang kemudian membuat masyarakat itu jadi lebih tertib dan disiplin. Bayangkan kalau dulu kan orang berjalan bebas, sekarang
orang dari terakhir setelah mulai betul jujur setelah mulai ada Tarsius so mulai lebih rasa nyaman orang mau kayak semua begal di jalan so, Mulai menurun sekali kurang. sih. Memang 200 ya bulan ini tahun ini Bulan terakhir tadi malam. terakhir tadi malam nih Pak, satu lagi terakhir tadi malam. Ikan di Manado dia lari kemana? Memang ada berapa titik-titik kelurahan yang memang pernah dianggap rawan, no? Yang ada berapa titik itu zona merah buat orang polisi yang Iya. DP kotak-kotak semua di situ semua. 200 kasus sih. Iya. Lalu kan kita pergi di kantor pengadilan minta data pada orang tentang jumlah permasalahan di kota ini. Memang yang menonjol ini tanah. Tanah juga termasuk menonjol kasus tanah. Baru kedua perceraian. Kasusnya itu kan makanya ketika tim Tarsius jatuh periksa tanpa yang bisa dijadikan lokasi maksiat, itu bisa menurunkan lagi, membantu menurunkan tuh angka perceraian. Berarti sampai kalau mobil malam lewat kalau dicurigai bisa Wajib. sampai dapat tuh oto tuh harga. Ini itu Pak. Hah? Oh yang itu. Oto. Orang bilang oto Laos, Pak. Ah, Oto Laos, part 1, part 2, Pak. ya. Jadi, Pokoknya mau oto atau motor Pak mabuk, kita kasih bangun, kasih minum, kasih siram kepala, suruh pulang. Menjaga kemungkinan Pak kalau jauh nanti sih. boleh minta pendapat tokoh-tokoh masyarakat juga kan? Sehingga timnya menjadi solid, ini dukungan semua. Karena ada kadang-kadang kan masyarakat mengerti hukum, orang lihat melampaui hukum. Tapi kalau kepentingan daerah itu yang Pak Jokowi Jel bilang, yang namanya kebijaksanaan melampaui dari undang-undang. Ya, tak? Dan keselamatan itu Pak Jokowi kesambutan terakhir waktu acara Hari HUT Bayangkara. Yang namanya keselamatan rakyat itu utama. Nah itu saja pegangan pidato presiden. Yang namanya kalau masyarakat merasa terancam, berarti orang dalam tugas untuk menyelamatkan. Nah itu unsurnya terpenuhi. Karena itu yang kita bilang tadi, masyarakat menuntut dalam hal rasa aman. Itu lebih kunci. Kedua, Pak Jokowi presiden sebagai presiden menyampaikan bahwa keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Supaya tidak ada orang merasa punya kemampuan untuk mengurangi itu keselamatan rakyat. Nah, itu tuh orang penting. Kalau boleh bebas, yang DP dasar itu ambil tuh jadi kundonya pasti. Nah itu tuh DP ilmu itu bukan mimpi, bukan film itu realita itu. Makanya kan Terima kasih banyak ya. kalau banyak orang kok dari ini jadi Siap. kasih ya sudah. Sukses selalu, Pak. Iya, iya kasih. Boleh.